Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ismartaya MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang mana telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan materi mengenai peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Sebelum masuk ke penyampaian materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota yang ada di kelompok 9 ini. Nah, yang anggota pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Fahmi Ramadan. Selanjutnya ada Alfian Maulana, dan yang ketiga ada Suci Rahmawati. Untuk materi pertama, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem informasi terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Nah, sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila mana tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nilai informasi didasarkan beberapa sifat, yaitu mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keleluasaan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dan dapat diukur. Kualitas informasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu akurat. Informasi harus akurat, karena dari sumber informasi sampai penerima informasi, kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan orang yang lain berbeda. Konsep pengambilan keputusan. Menurut Siagian dalam Ibnu Syamsi, pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambil tindakan yang paling tepat. Jadi, pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihasilkan, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dengan perkataan lain, pengambilan keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Pada umumnya, sebuah lembaga memiliki hierarki manajemen. Secara klasik,
Hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, yang ketiga manajemen tingkat bawah. Lalu selanjutnya yaitu keputusan yang berdasarkan regularitas. Pengambilan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat rutinitas dan berulang-ulang dengan cara penanggulangan yang telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui prosedur, aturan, dan kebijakan. Lalu, pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang bersifat tidak rutinitas dan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Yang terakhir yaitu keputusan berdasarkan lingkungan. Keputusan terbagi menjadi 4, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, dan yang terakhir pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu ada 5. Yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan dapat dilihat dari letak posisi sebagai penentu keputusan, penentuan keputusan, atau staf tingkatan. Posisi sebagai strategi, polis, peraturan, organisasional, atau teknis. Yang kedua yaitu ada masalah. Masalah adalah penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpanan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Yang ketiga yaitu ada situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dengan cara yang bersama-sama, memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Yang keempat yaitu ada kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Sebagai besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya, telah ditentukan atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Selanjutnya di sini ada peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin menggunakan SIM untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen berperan sebagai alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan keputusan. Namun, tidak menggantikannya, karena manajemen perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan. Untuk lebih memudahkan pengambilan keputusan dapat dilakukan menggunakan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Dengan adanya DSS, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Karena pada dasarnya suatu sistem informasi mengkonversi data kasar menjadi suatu laporan yang dipakai atau menjadi input untuk proses lanjutan. Banyak manajemen yang tidak puas dengan sistem informasi mereka dan secara tajam langsung menyalahkan sistem komputer. Ada 3 alasan yang dapat menimbulkan hal tersebut, yaitu besarnya harapan yang tidak terpenuhi, tidak tepatnya analisis sistem, sindroma komputer, atau anggapan bahwa komputer mampu menanggulangi segala kelemahan manajemen. Oleh karena itu, manusia mengambil keputusan harus selalu menjadi bagian dari suatu pemilihan. Suatu program komputer hanya membantu dengan memberikan dasar untuk suatu keputusan. Akan tetapi, pemilihan keputusan harus dilakukan oleh manusia. Kesimpulan dari kelompok kami terkait materi peranan sistem informasi dalam pengambilan keputusan, yaitu sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Informasi dibagi ke dalam 3 kualitas, yaitu akurat,
tepat waktu, dan relevan. Pengambilan keputusan adalah suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah. Terdapat 3 jenis dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan tingkat keputusan, regulitas, dan lingkungan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh posisi, kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Sistem informasi manajemen berperan sebagai alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pemaparan materi yang kurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.